Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pada mata pelajaran fikih. Oke, di minggu kali ini kita akan membahas tentang sholat fardu. Pengertian sholat secara harfiah atau secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti doa. Sedangkan menurut istilah atau terminologi adalah ibadah yang terdiri atas perkataan, perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan menggunakan ketentuan dan syarat tertentu. Selanjutnya, hukum sholat fardu. Hukum sholat fardu adalah fardu ain, yaitu wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang beragama Islam yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi, semua orang Islam, baik itu sedang sakit, sudah tua, atau yang sibuk bekerja, itu tetap wajib melaksanakan sholat fardu. Karena hukumnya fardu ain. Sholat fardu seperti hanya sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat fardu itu ada 5 ya. Kemudian dalil tentang sholat terdapat pada Quran Al-Isra ayat 17 yang artinya dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi sholat subuh itu adalah salah satu sholat yang memiliki ganjaran paling besar, karena sholat itu sulit dilakukan oleh orang biasa karena berada pada pagi hari. Selanjutnya itu syarat wajib sholat. Sebelum kita masuk ke dalam syarat wajib sholat, kita harus mengerti apa pengertian dari syarat tersebut. Syarat ialah segala sesuatu yang harus terpenuhi sebelum kita melaksanakan suatu hal. Syarat wajib sholat itu ada 6. Pertama, Islam. Kedua, berakal. Maksud berakal di sini adalah kita tidak dalam posisi gila maupun mabuk dan tidur. Kemudian balik bagi laki-laki yaitu sudah keluar mani, sedangkan maupun sudah mencapai umur 15 tahun. Sedangkan perempuan yaitu sudah keluar haid maupun sudah berumur 12 tahun. Nomor 4, tidak sedang haid dan nifas. Apabila ada perempuan sedang haid dan atau nifas, itu tidak diwajibkan untuk sholat. Nomor 5 yaitu ajaran Islam telah sampai padanya. Seperti hanya contohnya saudara-saudara kita yang berada di pelosok, apabila ajaran Islam belum sampai pelosok tersebut, maka beliau tidak wajib sholat. Kemudian nomor 6, memiliki penglihatan dan pendengaran. Karena dalam sholat terdiri dari perkataan dan perbuatan. Apabila penglihatan dan pendengaran kita tidak ada, maka tidak diwajibkan untuk sholat. Selanjutnya yaitu syarat sah sholat. Yang pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Cara mensucikan dari hadas besar yaitu kita dengan cara mandi besar, sedangkan untuk mensucikan dari hadas kecil dengan cara berwudu. Nomor 2, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Sebelum melaksanakan sholat, kita harus suci badannya, pakaiannya yang kita pakai, dan tempatnya yang untuk sholat. Nomor 3 yaitu menutup aurat. Aurat bagi laki-laki menurut Imam Syafi'i yaitu dari pusar sampai dengan lutut. Tapi kita dalam melakukan sholat alangkah baiknya menutup semuanya. Kemudian aurat bagi perempuan yaitu semua badan kecuali muka dan telapak tangan. Jadi semua badannya kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian menghadap kiblat. Kita hidup di negara Indonesia, kiblat kita mengarah ke barat. Jadi pada saat kita sholat, kita menghadapnya ke kiblatnya di barat, kita harus menghadap ke barat. Kemudian nomor 5, mengetahui masuknya waktu sholat. Kita harus tahu masuknya
masuknya waktu sholat dan akhirnya waktu sholat. Seperti hanya waktu sholat duhur. Kapan masuknya waktu sholat duhur? Yaitu ketika bayangan suatu benda sudah condong ke arah barat, maka itu sudah masuk waktu sholat duhur. Nah, kapan selesainya sholat duhur? Yaitu ketika bayangan suatu benda itu lebih panjang daripada benda tersebut atau lebih tinggi dari benda tersebut, itu sudah selesai waktu sholat duhur. Oke, selanjutnya yaitu rukun sholat. Sebelum kita memasuki rukun sholat, kita harus mengetahui makna rukun tersebut. Rukun ialah hal-hal yang harus dipenuhi pada kita saat melakukan sholat. Jadi, apabila ada suatu hal yang tertinggalkan dalam sholat, maka sholat itu tidak sah. Rukun sholat itu ada 13. Ada pula yang mengatakan 14, 17, dan 19. Ya, itu intinya sama saja. Pertama yaitu niat. Niat itu terdapat dalam hati. Kapan kita berniat? Pada saat kita melaksanakan takbiratul ihram. Jadi misalnya seperti ini. Kita Allahu Akbar. Lah, dalam hati kita berniat, saya niat sholat fardu duhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Seperti itu. Kemudian nomor 3, berdiri bila mampu. Nomor 4 yaitu membaca surat Al-Fatihah. Nomor 5 yaitu tumakminah di setiap rukun. Lah, tumakminah itu adalah berhenti sejenak biqadri subhanallah, atau kira-kira seperti membaca subhanallah di setiap rukun. Rukunnya adalah pada saat ruku, i'tidal maupun sujud. Nomor 9 yaitu duduk tasyahud akhir. Kenapa langsung duduk tasyahud akhir, tidak ada duduk tasyahud awal? Karena duduk tasyahud awal yaitu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang dikukuhkan. Apabila kita meninggalkan duduk tasyahud awal, sholat kita tetap sah, tapi kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Kemudian nomor 10 yaitu membaca tasyahud akhir. Nomor 11 membaca sholawat. Nomor 12 membaca salam pertama. Salam pertama itu wajib hukumnya ya, tetapi salam kedua itu hukumnya sunnah. Nomor 13 yaitu tertib, jadi urut-urutan dari niat takbiratul ihram sampai pun dengan salam. Ya, mungkin itu yang dapat Pak Guru sampaikan. Selanjutnya yaitu mengerjakan tugas. Buka LKS halaman 10, kerjakan ABC-an nomor 1 sampai dengan 25. Ditulis di selembar buku dan dikumpulkan pada pertemuan depan. Cukup sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.